Bayi terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Katanya sih bagaikan kertas putih yang belum bertuliskan apa-apa. Masih kinclong banget lah pokoknya. Namun dalam kurun hidupnya nanti, kertas tersebut akan cepat sekali ternoda, penuh oleh catatan-catatan jelek yang ditulis oleh si bayi sendiri. Si bayi nggak bakal betah jadi orang suci. Dia akan mudah tergoda ke dark side. Kenapa? Karena orang jahat lebih keren daripada orang baik. Bandingkan saja karakter jahat di dalam film. Biasanya kan lebih kompleks dibandingkan dengan karakter baik yang cenderung annoying. Film yang karakter utamanya benar melulu akan terasa membosankan. Kita lebih suka karakter yang bercela. Anak-anak cewek juga lebih suka pacaran sama bad boy ketimbang dengan anak yang kalem. Makanya orang jahat dipandang lebih menarik dan mungkin lebih menguntungkan. Ya kan, kalau kita jadi jahat, tinggal ngomong dikit salah, viral, tinggal minta maaf gitu. Nah, jadi mempertahankan kertas bawaan lahir tetap putih itu susah. Lantaran memang berbuat kebaikan lebih berat dan sulit untuk dilakukan. Kita actually harus belajar untuk menjadi orang yang baik. Kita harus belajar moral, belajar agama. Animasi panjang debut sutradara Pierre Perifal memotret soal tersebut. The Bad Guys mengajak kita merampok bank bersama hewan-hewan jahat, bertualang seru di dunia animasi sembari memperlihatkan struggle untuk menjadi orang baik itu amat sangat real. Sebagai film heist, The Bad Guys actually banyak mencuri dari film-film lain. Selain memuat banyak referensi dan trop-trop khas dari genre heist itu sendiri, nonton film ini terutama membuatku keingetan sama film Despicable Me dan Zootopia. Karena bermain di tema yang sama, yakni tentang prasangka dan soal orang jahat yang harus berbuat baik. Geng Bad Guys terdiri dari wolf, snake, shark, tarantula, dan piranha. Mereka ini udah bersahabat, udah merampok bank bersama-sama sejak lama. Kiprah mereka sudah jadi legenda di kota. Semua orang takut sama mereka. Untuk aksi puncak, hewan-hewan antropomorfik ini berencana merebut Golden Dolphin, piala emas untuk orang paling dermawan di kota. Nah, dalam aksi mereka tersebut, Wolf terpaksa harus menolong seorang ibu tua. Hal itu membuat dirinya merasakan untuk pertama kali dipuji sebagai orang baik. Dan dia suka. Nah, rencana mereka malam itu memang pada akhirnya gagal. Mereka tertangkap. Tapi Wolf dan teman-teman punya rencana lain. Mereka ngaku insaf dan mau belajar jadi warga yang baik. Padahal aslinya mereka tuh masih berniat mencuri piala tersebut. Nah, selama periode berpura-pura jadi baik itulah, Wolf yang tadi ngerasain enaknya jadi orang baik, mulai mempertanyakan diri sendiri. Dia ini orang jahat atau orang baik? Mana sisi yang ia pilih? Nah, lihat kan? Untungnya Pak Sutradara Perifal tetap mengolah elemen-elemen curian dari film lain dengan sangat baik. Sehingga dia sukses mencuatkannya sebagai warna unik film The Bad Guys tersendiri. Punya karakter berupa hewan buas yang ternyata baik, dan juga ada real antagonis yang ternyata hewan yang biasanya dimangsa. Nah, The Bad Guys memang paling gampang untuk dikatain mirip sama Zootopia. Kedua film sama-sama membahas wujud fisik seseorang seringkali membuat mereka terlalu cepat dijudge oleh masyarakat. Dalam The Bad Guys, Wolf diceritakan sudah turun-temurun dianggap sebagai orang jahat berkat kemunculannya di cerita-cerita klasik seperti pada cerita Tiga Babi Kecil ataupun Little Red Riding Hood. Begitu pula dengan teman-temannya yang basically adalah hewan-hewan predator yang menakutkan. Nah, soal prasangka atau prejudis film ini pada perkembangannya mulai menggali ke tempat yang berbeda dari Zootopia. Para karakter hewan itu, mereka semua diceritakan jadi perampok karena mereka percaya itulah role mereka di masyarakat. Orang-orang nggak pernah ngasih mereka kesempatan untuk jadi yang lain. Maka jadi orang-orang jahat itulah yang mereka lakukan gitu. Nah, perbedaan pengolahan tema tersebut lantas semakin ditunjukkan oleh film ini lewat treatment world building ceritanya. Jika dalam dunia Zootopia semua penghuninya adalah hewan yang bertingkah seperti manusia, maka dalam The Bad Guys ini hanya karakter-karakter sentral yang berspesies hewan antropomorfik. Cuma mereka yang pakai baju dan bicara gitu. Mereka itu hidup bersama-sama dengan manusia. Bahkan hewan-hewan lain, ada kucing atau guinea pig, masih bertingkah kayak hewan normal di dunia kita. Nah, film tidak memberikan penjelasan terhadap hal tersebut secara belak-belakan.
Awalnya aku pikir ini cukup aneh. Kenapa penghuni dunianya itu setengah-setengah? Ada yang manusia, ada yang hewan, ada yang hewan antropomorfik, ya kan? Ternyata ini bukanlah sebuah kealpaan film dalam menjelaskan. Tidak, dunia cerita ini tidak ada sejarah sci-fi yang menyebabkan sebagian hewan-hewan itu bisa pakai baju dan bicara. Tidak ada penjelasannya semuanya, melainkan itu karena semua tersebut adalah penyimbolan yang digunakan film untuk semakin mencuatkan perihal prasangka yang jadi tema cerita. Karakter sentral perampok yang hewan buas, wolf yang bicara penuh tipuan, shark yang ahli nyamar, piranha dengan aksen dan suka nyari ribut, snake yang egois, hingga tarantula yang jago ngehack. Mereka semua itu digambarkan sesuai dengan stereotip tertentu. Jadi bukan sekedar cocok dengan sikap hewannya, melainkan juga mewakili karakter manusia yang sudah jadi stereotip. Akan lebih aman dan more accessible untuk membuat karakter-karakter stereotip seperti itu menjadi sebagai hewan ketimbang membuat mereka jadi manusia. Karena pasti kalau mereka manusia akan menimbulkan banyak komentar, wah film ini rasis gitu. Bayangkan kalau piranha digambarkan sebagai manusia yang berkebangsaan sesuai dengan aksen bicaranya. Pasti dibilang rasis filmnya kan? Nah, dengan menampilkan mereka sebagai karakter hewan di antara manusia, film sebenarnya ingin menunjukkan secara halus kepada kita bahwa seringkali kita juga memandang sesama dengan penuh kecurigaan. Kita melihat fisik yang biasanya memang dikaitkan dengan ras, dan kita ngejudge orang dari sana, dari fisik mereka. Maka bisa dibilang, Peripheral memanfaatkan medium animasi untuk mengkorporasikan visinya menyampaikan tema dengan maksimal. Bukan sekedar lucu-lucuan hewan bisa ngebut-ngebut dan mencuri. Film ini mengandung layer bahkan sejak karakterisasinya. The Bad Guys toh memang seketika memancing perhatian kita ke animasi. Karakter-karakter yang disuarakan oleh jajaran bintang top seperti Sam Rockwell, Awkwafina, komedian Craig Robinson, Mark Maron, Anthony Ramos, juga tampak hidup dengan sangat lincah oleh animasi yang bergaya ala komik, dengan shade pinggiran yang tebal, sehingga mereka literally mencuat. Tampilannya ini jadi sangat fresh, karena berbeda dari animasi tradisional. Hampir seperti campuran super mulus antara animasi 2D dengan 3D. Humor juga ditampilkan lewat visual, sebagai penyeimbang dari dialog-dialog yang konyol. Bagian aksi Hayes mungkin sedikit repetitif, tapi karena disuguhkan dengan gaya yang berbeda, maka sama sekali tidak terasa membosankan. Yang paling aku suka dari film ini adalah cara mereka menghandle tema yang kupikir bakal sama persis dengan Despicable Me, yaitu soal cara mengubah karakter protagonis yang perampok menjadi hero dalam cerita. Nah, dalam cerita yang ditargetkan untuk penonton muda, khususnya anak-anak, biasanya ya tinggal ngasih karakter penjahat sebagai lawan dari karakter baik. Kalau karakter baiknya orang jahat, ya tinggal kasih karakter yang lebih jahat, yang lebih culas, yang lebih curang untuk jadi lawan protagonisnya. Cara seperti itu cenderung untuk melemahkan kompleksitas yang menyusun karakter-karakter, membuat narasi mereka jadi simple. Memang dalam film The Bad Guys ada karakter yang lebih jahat. In fact, ada beberapa pengungkapan yang terbuild up dan jatuhnya cukup nge-twist perihal karakter mana yang sebenarnya siapa gitu, mereka ini baik atau tidak. Tapi naskah nggak melupakan saga atau plot karakter sentralnya. Keberadaan penjahat tidak lantas membuat geng protagonis kita jadi hero, tidak lantas membuat mereka jadi baik. Film terus menggali karakter mereka. Film benar-benar membuat mereka merasakan sendiri proses menjadi baik tersebut. Film benar-benar memberi ruang bagi karakter-karakter itu untuk mereka tuh memilih, mereka tuh mau jadi baik atau mau jadi jahat. Dengan kata lain, perkembangan karakter itu tidak terlupakan di sini. Ada. Konflik antar mereka, persahabatan mereka yang dijadikan stake, ultimately dimanfaatkan film untuk mengenhance karakterisasi, memperdalam bahasan di balik kejar-kejaran dan rampok-rampokan dan kekonyolan mereka belajar bertingkah baik. Tengok bagaimana film menghandle plot si Snake. Mungkin karakter sobat si Wolf inilah yang paling ngena buat kita, karena naskah benar-benar membangunnya dengan seksama. Di akhir cerita, Snake jadi baik dan gak egois, itu kerasa earn banget. Karena progresnya kita rasakan juga, terbangun plot point demi plot point. Tema ngasih kesempatan kepada orang lain itu pun tercerminkan dengan sempurna bukan hanya kepada Wolf, tapi juga pada banyak karakter lain. Dulu Bang Napi di televisi bilang kejahatan ada karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Film The Bad Guys menunjukkan ternyata kebaikan juga seperti itu. Tercipta dari kesempatan. Berikan seseorang kesempatan untuk menunjukkan siapa dirinya. Dan most of the time,
seseorang itu akan menunjukkan yang terbaik dari dirinya. Jangan berprasangka dulu. Kadang berbuat baik itu sulit, butuh kerja ekstra. Maka sebaiknya jangan dipersulit lagi dengan menuduh hanya dari fisik atau dari kecurigaan semata. Pepatah "Don't judge a book by its cover" sekali lagi terbuktikan oleh film ini. Bukan saja dari ceritanya, tapi juga dari eksistensinya. Pertama kali melihat trailer film ini di bioskop, kupikir bakal kayak animasi hura-hura yang biasa. Kekonyolan aksi perampokan aja gitu. Catering untuk audiens dengan berlebay-lebay. Tapi ternyata enggak. Selain 1-2 momen karakternya unnecessarily break the fourth wall, film ini ternyata terdesain sangat sempurna. Baik itu desain penceritaan maupun desain visualnya. Animasinya hidup, sangat berlayer, persis seperti karakterisasi karakter-karakternya, berlapis. Mereka semua actually punya plot dan perkembangan di balik aksi seru-seruan yang kocak. Sutradara Pierre Perifel tampak benar-benar memanfaatkan medium animasi sebagai media penyampai visi. Dan dia nggak segan-segan mengambil elemen-elemen dari film lain untuk kemudian berusaha mengubahnya menjadi warna tersendiri, warna khas untuk filmnya. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk The Bad Guys. That's all we have for now. Apakah kalian percaya orang-orang bakal melakukan yang terbaik jika diberikan kesempatan? Atau apakah manusia memang sudah hopeless, nggak bisa diharapkan untuk jadi baik? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.